Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aisydarani. Di sini saya akan memulai sebuah forum. Eh, Forum ini bertujuan untuk melaksanakan tugas final pada mata kuliah pengajaran bahasa Arab. Baiklah, materi yang akan saya angkat pada malam hari ini adalah pembagian dari fiil sulasi. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu mengenai RPS atau rencana pembelajaran semester, yang mana RPS ini disusun untuk menstruktur apa-apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ke depannya. Baiklah, pada pertemuan pertama, mahasiswa mampu menjabarkan pembagian dari fiil sulasi dengan memenuhi kaidah bahasa Arab yang baik dan benar. Nah, indikator penilaian dalam pertemuan pertama ini yaitu pertama, pengertian dari fiil sulasi. Kedua, dapat memaparkan pembagian dari kedua fiil sulasi itu. Selanjutnya, pada pertemuan pekan kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi perbedaan fiil sulasi mujarrad dan mazid dengan memenuhi kaidah bahasa Arab yang baik dan benar. Indikator penilaian pada pekan kedua ini yaitu mahasiswa tuntas memaparkan bahwa sulasi mujarrad tidak memiliki tambahan huruf, sedangkan yang kedua itu sulasi mazid memiliki tambahan huruf. Jadi sudah dapat membedakan pembagian dari dua fiil sulasi yang akan kita jadikan topik materi selama satu semester ke depannya. Nah, metode pembelajaran yang kita gunakan pada pertemuan kedua ini yaitu comparative learning, yang mana mahasiswa akan dijadikan kelompok-kelompok diskusi untuk bertujuan untuk dapat memahami, saling sharing ilmu-ilmu yang mereka dapatkan selama satu pertemuan pada pekan kedua ini. Nah, materi pembelajaran yang digunakan itu kita belajar dari kitab tasrif. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ini mahasiswa mampu mengungkapkan semua wazan pada fiil sulasi mujarrad dengan memenuhi kaidah bahasa Arab yang baik dan benar. Jadi kita sudah melangkah pada kita sudah memasuki wazan-wazan yang terdapat dari fiil sulasi mujarrad, yang mana yang kita ketahui ada 6 bab, yang itu wazan pertama fa'ala yaf'ilu, wazan kedua fa'ala yaf'ulu, ketiga fa'ala yaf'alu, keempat fa'ila yaf'al, kelima fa'ila yaf'ilu, dan yang terakhir itu fa'ula yaf'ulu. Nah, kembali lagi metode pembelajaran yang kita akan laksanakan pada pekan ketiga yaitu masih cooperative learning. Jadi beberapa forum diskusi bisa kita ambil contoh dari saat pembelajaran daring melalui Zoom itu biasa kita menggunakan breakout room. Jadi mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Di sana mereka akan mendiskusikan apa-apa yang
akan diberikan dulu submateri-submateri untuk beberapa kelompok dan akan didiskusikan selama beberapa menit sesuai ketentuan yang dosen pengampuh berikan. Lalu pada akhir pembelajaran kita meminta salah satu perwakilan mahasiswa itu untuk memaparkan hasil diskusi selama kurang lebih 90 menit. Contohnya seperti itu. Baiklah, kita melangkah pada pekan keempat. Nah, pekan keempat ini kita memasuki mahasiswa mampu mengungkapkan semua wazan pada fiil sulasi mazid dengan memenuhi kaidah bahasa Arab yang baik dan benar. Nah, tadi pada pekan ketiga yang kita jadikan submateri yaitu wazan pada fiil sulasi mujarrad. Sekarang ini wazan pada fiil sulasi mazid. Indikator penilaian pada pekan keempat ini mahasiswa mampu memaparkan tiga dari pembagian fiil sulasi mazid, yaitu biharfin, biharfaini, dan bisalasati. Metode pembelajaran yang digunakan ini berbeda dari minggu-minggu yang lain. Yang digunakan pada pekan keempat ini adalah self-directed learning. Jadi mahasiswa diacu untuk mempelajari secara mandiri tentang materi yang diberikan. Selanjutnya yaitu pada pekan kelima, mahasiswa mampu menuliskan karakteristik pada fiil sulasi mujarrad yaitu sahih dengan memenuhi kaidah bahasa Arab yang baik dan benar. Indikator penilaian pada pekan kelima ini ada dua, yaitu pengertian. Mahasiswa itu dapat memaparkan pengertian dari fiil sulasi mujarrad yang akhir kalimatnya itu pembagian sahih. Nah, yang kedua itu tasrif contoh fiil mujarrad yang sahih. Nah, karakter penilaian itu pada saat mahasiswa dapat menuntaskan 5 karakter, 5 indikator penilaian, maka kami sebagai yang dapat memberikan nilai, kita memberikan nilai yang lebih tinggi yaitu nilai A, yang mana poin pada pekan ini berjumlah 5 setelah dibagi dari 16 pertemuan. Baiklah, pada pertemuan pekan ke-6, yaitu mahasiswa mampu menuliskan karakteristik pada fiil sulasi mujarrad, yaitu ajwaf, dengan memenuhi kaidah bahasa Arab yang baik dan benar. Indikator penilaiannya ada 2. Pertama, pengertian dari fiil sulasi mujarrad yang ajwaf, dan kedua adalah tasrif contoh fiil mujarrad yang ajwaf. Langsung saja kita melangkah ke pertemuan ke-7, yaitu mahasiswa mampu menuliskan karakteristik pada fiil sulasi mujarrad yaitu mudhoaf dengan memenuhi kaidah bahasa Arab yang baik dan benar. Indikator penilaiannya ada 2,
yaitu sama pada pekan ke-4 dan 5, dapat mengerti pengertian dari fiil sulasi mujarrad yang mudha'af dan dapat mentasrif contoh dari fiil tersebut. Langsung saja kita melangkah ke pekan ke-8. Pada pekan ini indikator penilaiannya yaitu sebelumnya kita akan membahas dulu tentang sub materinya, yaitu mahasiswa mampu menuliskan karakteristik pada fiil sulasi mujarrad, yaitu nakis, dengan memenuhi kaidah bahasa Arab yang baik dan benar. Indikator penilaian pada pertemuan ini ada 3, yaitu dapat dinilai dari mahasiswa dapat mengerti dari fiil sulasi mujarrad nakis, dapat memaparkan macam-macam huruf illah, dan yang ketiga, tasrif contoh fiil mujarrad yang nakis. Selanjutnya pertemuan ke-9, yaitu mahasiswa mampu menuliskan karakteristik pada fiil sulasi mazid, yaitu sahih, dengan memenuhi kaidah bahasa Arab yang benar. Indikator penilaian pada pekan ini cuma 2, yaitu dapat mengerti apa itu fiil sulasi mazid yang sahih, dan yang kedua dapat mentasrif contoh dari fiil sulasi mazid yang sahih. Nah, selanjutnya pada pekan ke-10. Pada pekan ini mahasiswa mampu menuliskan karakteristik pada fiil sulasi mazid, yaitu mudha'af, dengan memenuhi kaidah bahasa Arab yang baik dan benar. Sama seperti pertemuan berikutnya yang lalu, indikatornya ada 2, yaitu dapat mengerti fiil sulasi mazid yang mudha'af dan dapat mentasrif contoh dari fiil mazid yang mudha'af ini. Selanjutnya pada pekan ke-11 dan ke-12 ini hampir sama. Yang membedakan itu adalah pada pekan ke-11 mahasiswa mampu menuliskan karakteristik pada fiil sulasi mazid, yaitu ajwaf. Sedangkan pada pertemuan yang ke-12 yaitu karakter pada fiil sulasi mazid yang nakis. Jadi perbedaannya ada di antara ajwaf dan nakis aja. Nah, pada pertemuan ke-13 ini mahasiswa sudah mampu memenuhi fiil sulasi mujarrad dalam ayat-ayat Al-Quran dengan memenuhi kaidah bahasa Arab yang benar. Nah, indikator penilaian dalam pencapaian pembelajarannya itu mahasiswa mampu memaparkan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung fiil-fiil sulasi mujarrad dan pada pekan ke-14 mahasiswa mampu memenuhi fiil sulasi mazid dalam ayat-ayat Al-Quran dengan memenuhi kaidah bahasa Arab yang benar. Nah, indikator penilaian pada pekan ke-14 ini yaitu mahasiswa mampu memaparkan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung fiil-fiil sulasi mazid. Nah, pada pertemuan selanjutnya yaitu pekan ke-15, mahasiswa mampu
mengemukakan contoh kalimat dari fiil sulasi mujarrad sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang benar. Indikator penilaian pada pertemuan kali ini yaitu ada dua. Pertama, tuntas memaparkan contoh dari fiil sulasi mujarrad. Yang kedua, mentasrif contoh dari fiil sulasi mujarrad. Nah, berikutnya kita memasuki pekan terakhir. Pada pekan terakhir ini materi yang akan diangkat yaitu mahasiswa mampu mengemukakan contoh kalimat dari fiil sulasi mazid sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang benar. Seperti pekan sebelumnya, indikator penilaiannya itu ada dua, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan contoh dari fiil sulasi mujarrad, dan yang kedua itu mentasrif contoh dari fiil sulasi. Nah, baiklah, itu tadi pemaparan mengenai rencana pembelajaran semester selama 1 semester ke depan. Kami telah memaparkan sub-sub materi yang akan kami bawakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita akan melangkah pada materi berikutnya, yaitu pemaparan salah satu materi dalam satu pertemuan. Pada pertemuan pertama yang ada pada rancangan pembelajaran, yaitu pembagian dari fiil sulasi. Baiklah, sebelumnya kami akan membuka kuis kecil pada forum Slido. Pada audiens, teman-teman audiens diminta untuk login ke link yang saya kirim pada room chat Zoom berikut. Silakan teman-teman untuk mengakses link yang saya kirim ini. Nah, jika diminta paspor, pasnya ini. Bagaimana teman-teman? Sudah login semua? Pasnya itu seperti yang tertera pada PPT berikut. Baiklah, saya sebutkan. Ini dia pasnya 655 1917. Baik teman-teman, di sini saya sudah membuka. Wait. Gimana caranya jatuh? Bagaimana teman-teman? Jadi pertanyaannya itu, apa yang kalian ketahui secara mendasar
tentang fiil sulasi, yang mana ini adalah topik yang akan kita bawakan beberapa menit ke depan. Bagaimana teman-teman? Bisa menjawab? Baiklah. Iya, bisa. Baik, terima kasih. Selanjutnya teman-teman yang lain. Apakah ada kendala dalam mengakses? Baik. Fiil yang terdiri dari 3 huruf. Apa masih ada? Oke. Mazid dan mujarrad, sulasi mazid, fiil yang terdiri dari 3 huruf. Oke. Baiklah. Nah, sekarang kita lihat. Jadi fiil sulasi ini terbagi menjadi 2, yaitu sulasi mazid dan sulasi mujarrad. Fiil sulasi mazid ini yaitu fiil yang ada tambahan hurufnya, sedangkan sulasi mujarrad yang tidak memiliki tambahan huruf, yang mana semua huruf yang terdapat pada sulasi mujarrad adalah huruf asli. Berikutnya. Ini dia penjelasan lebih khusus, yaitu sulasi mazid. Sulasi mazid adalah fiil yang hurufnya memiliki huruf tambahan. Nah, sulasi mazid ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada tambahannya yang 1 huruf, yang kedua tambahan 2 huruf, dan yang ketiga adalah tambahan 3 huruf. Selanjutnya, wazan-wazan yang ada pada fiil sulasi mazid. Ada 12 wazan. Yang pertama adalah af'ala, fa'ala, fa'ala, tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'alla, istaf'ala, if'aw'ala, if'aw'ala, if'ala. Nah, itu tadi ke-12 wazan dari fiil sulasi mazid. Nah, selanjutnya apa itu fiil sulasi mujarrad? Sulasi mujarrad adalah fiil yang tersusun dari 3 huruf, yang semua hurufnya merupakan huruf asli. Seperti yang kita bahas tadi. Jadi semua huruf yang ada pada sulasi mujarrad adalah semuanya huruf asli, tidak memiliki tambahan apapun. Next. Nah, wazan apa saja yang terdapat pada sulasi mujarrad? Jadi sulasi mujarrad ini terbagi menjadi 6 wazan. Yang pertama itu fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, dan yang terakhir fa'ula yaf'ulu. Jadi berbeda dari sulasi mazid tadi, wazannya itu ada 12, sedangkan sulasi mujarrad hanya ada 6. Nah, selanjutnya contoh kalimat tasrif sulasi mazid. Nah, yang saya ambil adalah pada kalimat fa'ala. Inilah contoh dari tasrif sulasi mazid. Nah, saya akan bacakan, yaitu fa'ala
fa'ala yaf'ilu, fa'ala. Wait. Baiklah teman-teman, pada slide berikutnya ini kami telah menampilkan salah satu contoh dari tasrif sulasi mazid. Nah, selanjutnya kita beralih pada contoh sulasi mujarrad. Nah, baiklah dari pemaparan beberapa menit belakang, saya meminta lagi kepada teman-teman atas ketersediaannya untuk menjawab materi pertanyaan kami pada Slido. Sebelumnya saya akan mengirim dulu link slide, link pertanyaan untuk teman-teman bisa jawab ya. Baik teman-teman, kami telah mengirim link pada forum, pada room chat. Silahkan diakses. Jadi pertanyaannya, apa yang kalian dapatkan selama apa yang kalian dapatkan dari materi yang telah berlangsung sejak beberapa menit yang lalu? Di sini sudah ada salah satu audiens yang menjawab. Saya sudah mengetahui lebih luas mengenai fiil sulasi. Baik. Pemahaman saya tentang fiil sulasi bertambah. Terima kasih. Terima kasih. Saya sudah mengetahui lebih luas mengenai fiil sulasi dan memahami pembagian dan juga contohnya. Terima kasih. Baiklah. Nah, oleh karena itu kita sudah berada di penghujung materi, yaitu dari semua pemaparan tadi kami akan menarik satu kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tentang fiil sulasi mujarrad dan mazid beserta maknanya yang terdapat dalam surah Al-Jum'ah ditemukan sebanyak 36 fiil. Terdapat 17 fiil sulasi mujarrad dan bermakna mu'taddi. Baiklah. Terima kasih kepada teman-teman audiens
Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau ketidakpemahaman atau kebingungan dalam mengikuti forum pada malam hari ini. Terima kasih telah bersedia menjadi audiens dan menjawab beberapa pertanyaan. Dengan ini saya akhiri forum pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih juga. Terima kasih Pak Materi.